Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Risa Firga Kandira, dan rekan saya Adinda Dwi Rasya Adis Kusuma. Di sini kami akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Sebelum itu, ada yang tahu apa sih ilmu kalam itu? Pengertian ilmu kalam. Sebagai istilah, kalam tidaklah dimaksud pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin melalui yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandasan doktrin Islam. Ilmu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Melihat dari kedua definisi tersebut, ilmu kalam juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat. Fase perkembangan ilmu kalam. Fase perkembangan ilmu kalam terdiri dari dua, yaitu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada zaman Al-Khulafaur Rasyidin. Fase perkembangan ilmu kalam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat kompak dalam lapangan agama, termasuk di bidang akidah. Kalau ada hal-hal yang diperselisihkan di antara para sahabat, mereka mengembalikan persoalannya kepada Nabi. Maka penjelasan beliau itulah yang kemudian menjadi pegangan dan ditaatinya. Mereka dapat menerima setiap apa yang datang dari Rasulullah, termasuk setiap ayat dari Al-Quran, baik yang muhkamat dan mutasyabihat, karena mereka telah meyakini dan mengimani bahwa semuanya berasal dari Allah. Fase perkembangan ilmu kalam pada zaman Al-Khulafaur Rasyidin. Dari kaum muhajirin hendaknya bahwa pengganti Nabi harus dari golongan mereka. Sebaliknya Ansor pun juga begitu, dan keluarga Nabi Muhammad SAW menuntut dari golongan Syiah menghendaki agar Ali sebagai pengganti Nabi. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat yang berhak memegang jabatan adalah orang yang terbaik dan cakap meskipun bukan orang Arab Quraisy. Orang-orang kemudian mulai mencerai ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis diperalat sebagai penunjang pendirian pendapat mereka untuk mendapatkan simpati dari pendukungnya. Dan setelah faktor politik tersebut memuncak sehingga terjadi peristiwa pembunuhan dari kalangan umat Islam atau dari Khalifah Utsman tahun 656 oleh Abu Bakar dan Ali, tahun 661 oleh Muljam. Kemudian timbullah aspek lain yang dijadikannya sebagai bahan perdebatan dan perselisihan yang akhirnya menjelma berbagai cabang ilmu pengetahuan keislaman yang didukung oleh berbagai macam sekte aliran yang timbul menyertainya. Aspek yang dimaksud ini adalah ketuhanan, mistik, falsafah, hukum, sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Dalam ilmu kalam terdapat 8 aliran, yaitu Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Aliran pertama yaitu Khawarij. Khawarij merupakan aliran yang pertama muncul dalam sejarah keislaman. Aliran ini muncul ketika terjadi peperangan Siffin abad ke-1 Hijriyah atau ke-8 Masehi, yaitu peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij dapat diartikan sebagai orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Tokoh Khawarij diantaranya adalah
Abdullah bin Wahab al-Rashidi, Urwah bin Hudair, dan Mustarid bin Sa'ad. Doktrin Khawarij antara lain adalah: 1. Manusia bebas menentukan perbuatannya, bukan Tuhan. 2. Khalifah harus dipilih bebas oleh seluruh umat Islam dan tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh, dan seorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Aliran selanjutnya adalah Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijriyah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja yang artinya penundaan atau penangguhan. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kaum Khawarij pada hari perhitungan kelak. Tokoh Murji'ah diantaranya adalah Abu Hasan As-Shalihi, Yunus bin An-Namiri, dan Ubaid al-Muta'ib. Doktrin Murji'ah antara lain adalah: 1. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. 2. Meletakkan kepentingan iman daripada amal. Dan yang ketiga, orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena kufur dan iman letaknya di hati. Kemudian Syiah. Kata Syiah memiliki arti sahabat atau pengikut. Aliran ini muncul berawal dari peperangan Siffin, yaitu orang-orang yang masih setia terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang dimaksud aliran Syiah adalah golongan atau aliran yang sangat mengagungkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tokoh Syiah diantaranya adalah Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Doktrin Syiah antara lain adalah: 1. Kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat melalui lembaga al-hal wal al-aqd. 2. Kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup. 3. Kepala negara atau imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasar petunjuk Allah dan wasiat Nabi. 4. Kepala negara pemegang otoritas tertinggi. Selanjutnya adalah aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang artinya memaksa. Secara istilah, Jabariyah berarti menyandarkan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran Jabariyah muncul akibat tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Aliran Jabariyah justru pasrah, menyerah, dan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesewenang-wenangan tersebut. Tokoh Jabariyah diantaranya adalah Al-Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, dan Husain bin Muhammad An-Najjar. Doktrin Jabariyah antara lain adalah: 1. Manusia mengerjakan sesuatu perbuatan dalam keadaan terpaksa. 2. Kalam Tuhan adalah makhluk. 3. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Dan keempat, surga dan neraka tidak kekal. Aliran selanjutnya adalah Qadariyah. Aliran Qadariyah muncul di latar belakangi masalah politik, yakni pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Daulah Umayyah. Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan atau kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Tokoh Qadariyah diantaranya adalah Ma'had al-Jauhari dan Gailan al-Damaski. Doktrin Qadariyah antara lain adalah: 1. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri tindakannya. 2. Aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Ketiga, paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Aliran selanjutnya adalah Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang dianggap menyeleweng dan menyesatkan umat Islam. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Tokoh Asy'ariyah di antara lain adalah Abu Hamid al-Ghazali, Al-Qadi Abu Bakar al-Baqillani, Imam al-Haramain al-Juwaini. Doktrin Asy'ariyah antara lain adalah: 1. Tuhan dan sifat-sifatnya. 2. Kebebasan dalam berkehendak. 3. Kalam Tuhan bukan makhluk. Dan keempat, Tuhan dapat dilihat di akhirat dengan mata karena Tuhan memiliki wujud.
Selanjutnya adalah Maturidiyah. Aliran Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi sebagai reaksi penolakan terhadap pemikiran Mu'tazilah. Al-Maturidi mendasari pemikirannya dalam soal-soal kepercayaan kepada pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah. Tokoh Maturidiyah diantaranya adalah Maturidiyah Samarkand, tokohnya adalah Abu Mansur al-Maturidi. Maturidiyah Bukhara, tokohnya adalah Al-Badawi. Doktrin Maturidiyah diantara lain adalah 1. Orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap dianggap mukmin. 2. Janji dan ancaman Tuhan tidak boleh tidak meski berlaku kelak. 3. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya mendasarkan kepada Al-Quran dan akal. 4. Setiap manusia memiliki kebebasan di dalam gerak-geriknya. Aliran selanjutnya adalah Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah lahir pada masa pemerintahan Daulah Umayyah. Istilah Mu'tazilah berasal dari kata azala yang artinya berpisah. Sejarah aliran Mu'tazilah disebabkan keluarnya seseorang yang bernama Wasil bin Atta dari sebuah kajian yang dilakukan gurunya yang bernama Hasan Basri karena perbedaan pendapat tentang murtakibil kabiroh, yaitu orang yang melakukan dosa besar. Tokoh Mu'tazilah diantaranya adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Alaf, Al-Jubai, dan An-Nazam. Doktrin Mu'tazilah antara lain adalah 1. Paham keadilan Tuhan mempunyai pengertian bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan mustahil dia berbuat zalim kepada hambanya. 2. Paham ini menyatakan orang yang berdosa besar ia tidak lagi sebagai orang mukmin, tetapi ia juga tidak kafir. Kedudukannya sebagai orang fasik. Di akhirat kelak mereka ditempatkan bukan di syurga dan bukan pula di neraka, tetapi di suatu tempat di antara syurga dan neraka. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.